Striker timnas Indonesia Michelle Baker akan beradu tajam dengan penyerang Vietnam Nguyen Dinh Ba dalam laga lanjutan Grup A ajang ASEAN Hyundai Cup 2026 pada Senin malam. Duel Indonesia versus Vietnam ini diprediksi akan berlangsung sengit. Striker timnas Indonesia Michelle Baker akan kembali menunjukkan ketajamannya dalam laga ketiga fase Grup A ajang ASEAN Hyundai Cup 2026 melawan Vietnam Senin malam di Stadion Pakansari. Selain itu, penyerang muda Vietnam Nguyen Dinh Ba juga diprediksi akan dimainkan bakal menjadi ancaman lini pertahanan Indonesia. Dari statistik pertandingan, kedua penyerang ini memiliki catatan apik dalam gelaran ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari dua laga fase Grup A, Michelle Baker telah mengoleksi 4 gol sementara Dinh Ba telah mengantongi 3 gol. Akurasi tembakan dari kedua pemain, Baker lebih diunggulkan dengan 67% dibandingkan Dinh Ba dengan mencatatkan 57% hasil 4 kali tembakan tepat sasaran. Dari catatan rasio waktu mencetak gol, Baker mampu menghasilkan 1 gol setiap 19 menit, sementara Dinh Ba lebih lambat dengan total 90 menit bermain. Dari akurasi umpan dan duel permainan, Baker tercatat dengan akurasi umpan hingga 90% dengan 4 kali menang duel di lapangan, sementara Dinh Ba memiliki akurasi umpan 93% dan menang duel 3 kali. Laga ketiga fase Grup A dari kedua tim ini akan menjadi penentu langkah di ajang ASEAN Hyundai Cup 2026. Kemenangan akan membawa skuad Garuda melaju ke semifinal, sementara Vietnam dipastikan akan tersingkir meski memiliki 1 laga lagi melawan Kamboja. Skuad Garuda siap meladeni permainan timnas Vietnam dalam laga ketiga fase Grup A ajang ASEAN Hyundai Cup 2026 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin malam. Pelatih John Hetman pun telah menyiapkan strategi dan formasi tim menghadapi taktik permainan The Golden Star Warrior. Dari catatan pertandingan, kedua kesebelasan telah 31 kali bertemu di berbagai ajang. Dari seluruh pertemuan, timnas Indonesia mendominasi dengan 11 kali kemenangan, 11 kali hasil imbang, dan 9 kali kalah dari Vietnam. Sementara dalam 5 pertemuan terakhir, Indonesia berhasil 3 kali menang dan 2 kali menelan kekalahan dari Vietnam. Dari pertemuan terakhir di Piala AFF 2024 lalu, Vietnam berhasil mengalahkan skuad Garuda dengan skor tipis 1-0. Namun di 3 laga sebelumnya, Indonesia memetik kemenangan beruntun, termasuk menang 1-0 dalam gelaran kualifikasi Piala Dunia 2026 lewat gol tunggal Egy Maulana Fikri. Kini skuad Garuda memiliki modal positif setelah 2 laga sebelumnya berhasil menang telak 5-1 atas Kamboja dan 3-0 atas Timor Leste. Sebaliknya, Vietnam gagal meraih kemenangan pada pertandingan terakhir fase grup. The Golden Star Warrior hanya mampu bermain imbang tanpa gol saat menghadapi Singapura. Duel Indonesia melawan Vietnam diprediksi akan berlangsung sengit. Hasil pertandingan nanti akan berpengaruh pada peluang masing-masing tim untuk bisa lolos ke babak semifinal. Ya, dari 4 laga fase grup ketiga ajang ASEAN Hyundai Cup 2026 telah tercipta 10 gol. 5 diantaranya menjadi gol terbaik. Salah satunya hasil tendangan bebas berkelas yang dilesatkan gelandang timnas Indonesia Tom Hei. Gol terbaik kelima dicetak Terasak Pompimai di menit 56 untuk memastikan Thailand menang 2-0 atas Malaysia dalam laga lanjutan Grup B. Dari kemenangan ini, skuad Gajah Perang kini bertengger di puncak klasemen. Berikutnya, gol terbaik keempat tercipta berkat sepakan keras John Lorciro yang berhasil menjadikan skor imbang dan kebangkitan Filipina saat bertandang ke markas Laos. Disusul tandukan Daisuke Sato di menit akhir pertandingan untuk memastikan Filipina berbalik menang 4-1 atas Laos menjadi gol terbaik ketiga. Kemenangan ini pun membuka asa Filipina untuk bisa melaju ke babak berikutnya. Gol pembuka kemenangan Indonesia dicetak Sen Patinama menjadi terbaik kedua dalam fase grup ketiga ajang ASEAN Hyundai Cup 2026.
Sein dengan tenang menuntaskan umpan tarik dari penetrasi Doni Tri Pamungkas. Gol terbaik pertama dihasilkan lewat tendangan bebas berkelas yang dilesatkan Tom Haye di menit 78. Tom Haye menempatkan bola ke pojok kanan atas gawang yang tak terjangkau kiper. Pemirsa, akibat kondisi jalan beda tinggi di Jalan RM Marta Dinata Tanjung Priok Jakarta Utara membuat 2 unit angkutan umum bus Transjakarta tersangkut. Akibatnya arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat mengalami kemacetan. Dua unit bus Transjakarta Koridor 10H jurusan Senayan Tanjung Priok tersangkut karena melintasi jalan yang memiliki beda tinggi di Jalan RM Marta Dinata Tanjung Priok Jakarta Utara. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat mengalami kemacetan karena kedua bus tidak bisa melanjutkan perjalanan. Petugas kepolisian dan TNI yang berada di lokasi langsung membantu mengurai kemacetan. Proses evakuasi pun dilakukan dengan bantuan sebuah truk trailer yang kebetulan melintas di lokasi. Setelah dievakuasi, kedua bus kembali beroperasi dan arus lalu lintas di Jalan RM Marta Dinata berangsur kembali normal. Sopir bus Transjakarta mendesak pihak terkait segera memperbaiki kondisi jalan beda tinggi ini agar tidak lagi menjadi titik rawan bagi kendaraan berdimensi besar. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Penas Kalimalang, Jakarta Timur. Selamat siang Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Ya baik, terima kasih Priska Papilaya dan selamat siang pemirsa. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini dari kawasan Penas. Memang untuk saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke Rawamangun melintasi Jalan D. Panjaitan dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light untuk kendaraan yang akan berbelok arah mengarah ke arah Kalimalang, Duren Sawit. Dan juga perlu kami sampaikan Priska bahwa hingga saat ini kawasan Penas ini sedang dilaksanakan pekerjaan peninggian trotoar jalan dan juga pembangunan saluran pipa sehingga ini juga menyebabkan adanya penyempitan lajur pada ruas Jalan Majen Sutoyo maupun Jalan D. Panjaitan. Tentunya bagi para pengguna jalan yang melintas di kawasan ini kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda. Sebagai informasi dari hasil hunting kendaraan di kawasan ini juga banyak pengendara roda 2 yang melawan arus lalu lintas, di mana ini juga diatur melalui pasal 287 Undang-Undang Lalu Lintas, kemudian juga 291 Undang-Undang Lalu Lintas di ayat 1 dan 2, yakni penggunaan helm standar SNI bagi kendaraan roda 2 dan yang dibonceng maupun yang membawa kendaraan. Ini juga menjadi perhatian bagi para pengguna jalan. Perlu kami sampaikan lagi bahwa hal ini sangat berbahaya bagi pengguna kendaraan roda 2, tentunya melalui aturan undang lalu lintas juga diatur setiap pengendara roda 2 untuk berkendara di jalan harus menggunakan helm standar STNI sebagai standar keselamatan di jalan. Dan kami juga menyampaikan untuk arus lalu lintas dari arah Tanjung Priok yang akan mengarah ke Cawang sampai saat ini juga dalam keadaan ramai cenderung tersendat pada antrian traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kemudian sebagai informasi bahwa kecepatan kendaraan tinggi ini juga menyumbang angka kecelakaan tertinggi di seluruh Indonesia. Tentunya kami berharap bagi setiap pengguna kendaraan untuk dapat menjaga batas kecepatan kendaraan Anda sehingga terwujudnya keselamatan di jalan. Hal ini sangat penting bahwa setiap nyawa yang berkendara di jalan sangat dijaga oleh negara sebagai sesuatu yang bisa diharapkan dapat penting untuk pembangunan generasi bangsa Indonesia. Untuk itu kami harapkan Anda untuk selalu mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas sehingga menekan angka kecelakaan lalu lintas yang perharinya menyumbang korban meninggal dunia. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari kawasan Cawang Penas. Kembali ke Priska di studio, silakan. Ya, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.